Halo semuanya, selamat datang di seri video tutorial temu balik informasi. Jadi di video kali ini kita bakal belajar tutorial cara penelusuran informasi. Nah, pertama-tama kita bakal mulai dari tahapan yang paling awal, yaitu identifikasi kebutuhan informasi. Sebagai mahasiswa, kita pasti sering banget kan dapat tugas yang butuh referensi ilmiah berkualitas, yang gak cuma sekedar artikel blog, tapi jurnal yang teruji secara akademik. Nah, kenapa sih harus e-jurnal? Karena e-jurnal menyediakan data yang mutakhir, hasil penelitian yang valid, dan tentunya kredibel untuk dijadikan sitasi dalam tugas kuliah kita. Tapi masalahnya, kadang kita tuh suka bingung kan mau cari di mana. Nah, disinilah kita butuh portal informasi yang terpercaya. Salah satu yang terbaik adalah Springerlink. Springerlink adalah database multidisiplin yang menyediakan akses ke jutaan dokumen ilmiah berkualitas tinggi. Melalui Springerlink, kita dapat menemukan artikel jurnal yang sudah melewati proses peer review. Peer review sendiri adalah proses evaluasi kritis terhadap naskah ilmiah oleh ahli independen di bidang yang sama sebelum dipublikasikan di jurnal. Tujuannya untuk menjaga kualitas, validitas, orisinalitas, dan integritas penelitian. Jadi sudah dijamin bahwa informasi yang kita kutip telah diuji kebenarannya oleh para ahli di bidangnya. Untuk memahami apa yang kita butuhkan, kita harus memulainya dengan melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Identifikasi kebutuhan informasi adalah proses mengenali atau menentukan kesenjangan antara apa yang kita ketahui dan apa yang ingin atau perlu kita ketahui untuk memecahkan suatu masalah atau mengerjakan tugas. Contohnya begini, saat kita mencari jurnal, apakah kita hanya butuh topik umum seperti information science atau kita butuh yang lebih spesifik mengenai digital archiving? Nah, ketepatan identifikasi ini sangat menentukan kualitas jawaban yang akan kita temukan. Jika identifikasinya tepat, maka informasi yang kita dapatkan nanti akan sangat relevan. Jadi, teman-teman, kemampuan identifikasi ini bukan cuma soal teknis, tapi juga bagian dari standar literasi informasi dan SKKNI bidang perpustakaan. Sebagai calon profesional informasi, kita punya tanggung jawab untuk memastikan informasi yang ditemukan itu akurat dan sesuai kebutuhan, sejalan dengan fungsi perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mencari artikel ilmiah tentang information retrieval dalam bidang ilmu perpustakaan. Dari topik tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa konsep utama, yaitu information retrieval dan library science. Kedua konsep ini kemudian dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam proses pencarian. Contoh kata kunci yang dapat digunakan antara lain information retrieval, library science, dan information search system. Kata kunci ini dapat digunakan secara terpisah maupun digabungkan untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih spesifik. Setelah kata kunci ditentukan, langkah berikutnya adalah memformulasikan kata kunci tersebut menjadi sebuah query pencarian. Query adalah kata atau kombinasi kata yang dimasukkan ke dalam mesin pencari untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Contohnya penggunaan boolean operator, and, or, dan not. Setelah menentukan query, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran informasi menggunakan fitur basic search pada portal Springerlink. Jadi, kita cukup memasukkan query pada kolom pencarian. Kayak misalnya sekarang aku memasukkan query information literasi. Biasanya, portal-portal informasi itu suka nyediain fitur autocomplete. Secara teori, fitur autocomplete berfungsi untuk menampilkan saran kata kunci secara otomatis ketika pengguna mulai mengetikkan beberapa huruf pada kolom pencarian. Namun, pada portal Springerlink sendiri, fitur autocomplete tidak tersedia, sehingga kita perlu mengetikkan kata kunci secara manual sesuai dengan kebutuhan informasi yang dicari. Setelah proses pencarian dilakukan, sistem akan menampilkan daftar hasil artikel yang relevan sesuai dengan kata kunci. Springerlink menggunakan prinsip best first, yaitu menampilkan hasil yang paling relevan pada urutan teratas. Best first itu biasanya 3 paling teratas, karena itu mungkin paling relevan ya. Nah, hasil pencarian juga dapat diurutkan berdasarkan tingkat relevansi dari tanggal terbaru ke lama atau dari tanggal lama ke terbaru.
Sistem ini membantu pengguna menemukan artikel yang paling sesuai dengan query secara lebih cepat. Lalu, untuk mempersempit hasil pencarian, pengguna dapat memanfaatkan fitur Faceted Navigation yang terdapat di sisi kiri halaman hasil pencarian. Melalui fitur ini, pengguna dapat memfilter hasil berdasarkan berbagai kategori seperti tipe konten, tanggal publikasi, tahun publikasi, bahasa, subjek, disiplin ilmu, subdisiplin, dan yang lain-lain. Sehingga hasil pencarian menjadi lebih spesifik dan relevan. Jika hasil pencarian sangat banyak, Springerling menyediakan fitur pagination yang membagi hasil pencarian ke dalam beberapa halaman. Jadi, kita dapat berpindah dari halaman pertama ke halaman berikutnya untuk menelusuri lebih banyak artikel yang relevan dengan kebutuhan informasi kita. Nah, kalau teman-teman ingin hasil pencarian yang lebih tajam dan pas, fitur Advanced Search inilah jagonya. Di sini kita bisa isi kata kunci di kolom tertentu, misalnya cari judul yang spesifik atau nama penulisnya, biar nggak terlalu ribet nyari di antara banyaknya hasil yang ditampilkan. Kayak contohnya di sini aku tuh mau tambahin Library Science and Information Literacy buat mempersempit hasil pencariannya. Nah, jadi kita bisa gampang nemuin informasi yang kita mau. Selanjutnya, ada bagian struktur result yang menunjukkan bahwa hasil informasi yang dicari di Springerling ini cukup bervariasi, di mana hasil yang ditampilkan tidak hanya dalam bentuk teks keseluruhan, namun juga menunjukkan data visualnya, seperti diagram, bagan, tabel, dan sebagainya. Springerling ini menampilkan segala hasil pencarian informasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan hasil yang didapatkan, seperti menyimpan artikel atau jurnal dan mendownload citasinya. Nah, sampailah kita pada langkah terakhir dalam proses pencarian informasi, yaitu kita tinggal mencari artikel atau jurnal yang open access, sehingga muncul tanda untuk download PDF. Selanjutnya, kita tinggal download PDF-nya dan pastikan bahwa PDF yang sudah di-download bisa kita buka. Akhirnya, selesai sudah tutorial proses pencarian informasi melalui portal Springerling ini. Aku rasa cukup sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Aku Mutia Argita, mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Diponegoro, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.